Gigi anak berlubang tidak perlu ditambal karena akan digantikan gigi permanen. Kalau kita pikir-pikir, bener juga ya. Kan akan diganti gigi yang baru. Ngapain kita benerin? Tapi apa tega sih ibu-ibu ini? Anaknya giginya berlubang kok didiemin aja? Jadi serba salah kan? Didiemin kasihan, ditambal eman-eman. Yaudah yuk, kita tanya ke ahlinya aja. Pagi Bu Ivi. Oh, pagi Bu Nur. Bu Nur, sini dulu deh. Ya Bu, ada apa? Aduh Bu, jadi tuh aku mau cerita tentang anakku. Kenapa Bu? Anakku tuh sekarang giginya lagi berlubang, terus item-item gitu. Terus kayak tompel gitu loh Bu. Saya tuh kasihan liatnya. Kira-kira tuh gimana ya Bu solusinya? Aduh, pasti risih ya, udah gupis berlubang lagi. Pasti kebanyakan makan permen kan? Ibu kok ngapain sih? Hehehe, maaf Bu. Gimana kalau ditambal aja? Loh, emang boleh kalau ditambal? Iya Bu Ivi, kan berlubang, tinggal ditambal aja. Tapi kan kalau anak kecil itu kan bisa tumbuh lagi, jadi nggak perlu ditambal. Ibu ini mau nanya, apa mau ngasih tahu? Ya maaf Bu, yaudah saya mah cuma nanya itu doang. Makasih ya Bu, udah boleh pulang deh Bu. Tadi kasih tahu, gak bilang makasih lagi. Makasih Bu Nur. Bu, mau ikut boleh nggak? Mau ikut ngapain Bu? Saya lupa kalau gigi anak saya juga kayak gitu. Ya udah, ayo cus kita siap-siap dulu ya. Halo di Surden, kembali lagi di Surden TV bersama saya David Karindra pastinya, dan kali ini bersama juga dengan dokter cantik tiada tara, Dokter Karin. Oke. Dokter, sebenarnya aku mau nanya dulu, apa perbedaannya menurut dokter nih? Apa perbedaannya dokter sama gigi? Dokter Karin sama gigi apa perbedaannya? Dokter sama gigi. Dokter Karin sama gigi apa perbedaannya? Waduh, apa nih ya? Atau kan, Iya, kalau nih. gigi itu nempel di gusi, Oh ya. kalau dokter Karin itu nempel di hati aku. Cie. Oke, by the way kita langsung aja ke ini ya. Takutnya ini dicuekin. Halo ibu-ibu yang cantik-cantik. Iya, ada Dok. Oke, aduh ini lagi. Bosan ya dengan manusia yang satu Jomblo ini penuh ya. masalah ya kayaknya. Iya, kayaknya nih ya. Aduh gimana ya, tapi kalau masa gigi saya sudah kelar. Udah kelar. kelar. Sombong amat. Terus ini Ibu Ivi, ini ibu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur. Oke. Sekarang kita tanya dulu kali ya Dok ya. Ini masalahnya apa? Bu Nur dulu deh. Itu anak saya tuh giginya berlubang Mas. Terus kan Bu Ivi juga sama. Punya anak juga. Anaknya juga berlubang giginya. Oke, terus? Suruh tambal, katanya nggak mau. Padahal dia sendiri yang nanya. Ke saya. Ya tapi kan kalau punya anak gitu kan nanti bisa copot terus tumbuh lagi gigi baru. Ya kan, sampean nanyanya gitu. Bu Nur, nanti dijawab aja deh. Entar dulu. Ini kita harus nengahin ya, daripada Iya. nanti ada pertengkaran dan bacok-bacokan ya Pertumpahan kan. darah Pertumpahan ya. darah, benar. Jadi ini supaya dokter kalian juga paham nih, berarti Bu Nur ini punya anak yang giginya berlubang. Iya. Ivi juga gitu, punya anak yang Ya giginya berlubang. sama. Terus apa? Kalau menurut Bu Nur sendiri gimana nih? Solusi dari Bu Nur sendiri, kacamata Bu Nur sendiri, kalau misalnya gigi berlubang gimana? Ya tinggal ditambal. Mas. Tinggal tambal. Kalau Ivi gimana? Ya tinggal nunggu potek aja terus nanti giginya Oh, baru. secara alam. Bener ya. Oke, sekarang kita tanyakan ke ahlinya aja. Sebenarnya gimana Dok? Ini ada dua perselisihan, beda pendapat dua ibu-ibu ini gimana? Yang betul gimana sih Dok sebetulnya? Oke, by the way ngomong-ngomong ternyata ini udah punya anak ya. Iya, Padahal ini wajahnya masih imut-imut gitu ya. Kayak kemarin kita kiranya kan masih 3 Kita tahun. tahu, gitu ya. paut ya. Paut ya. Oke, jadi tadi apa pertanyaannya kalau Ini ada dua permasalahan permasalahan. untuk ini anak. Berarti ini usia anak ya, usia anak berlubang semua. Yang satu ibunya minta ya udah ditambal. Tambal aja. Yang satu biarin aja toh nanti bisa tumbuh lagi gitu. Sebenarnya gimana sih Dok yang benar? Oke, jadi sebenarnya perlu kita tahu nih
gigi itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada gigi yang namanya gigi susu atau gigi anak-anak. Yang kedua adalah gigi dewasa atau gigi permanen, gigi tetap gitu. Jadi kalau gigi anak-anak atau gigi susu itu memang nanti dia ketika lepas atau diambil itu akan bisa digantikan dengan gigi permanen atau gigi tetap. Tapi bukan berarti juga kalau misalnya gigi susu itu bermasalah, misalnya kayak berlubang atau sakit, itu akhirnya harus langsung dicabut. Karena setiap gigi susu itu akan digantikan oleh gigi permanen pada waktu yang berbeda-beda. Jadi usianya itu beda-beda, nggak langsung kayak semua langsung rontok gitu ya. Kan ngeri juga kan kalau anak-anak nanti giginya udah hilang semua, tiba-tiba langsung ganti bareng-bareng gitu kan. Kalau rentang usianya berapa sih dok untuk gigi susu tuh usia berapa? Nah, memang untuk gigi susu sendiri itu kan ada beberapa jenis ya. Ada gigi depan, ada gigi taring, terus ada gigi geraham. Itu setiap gigi itu punya periode waktu berganti itu beda-beda. Misal kalau untuk kayak gigi depan itu pada usia 6 sampai 8 tahun. Kemudian ada yang usia 9 sampai 10 tahun, ada yang usia 11 12 tahun kayak gitu. Ya itu sih. Jadi tadi seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, jadi kayak setiap gigi punya waktu masing-masing untuk bisa ganti gitu. Nah tadi kan si Bu Nur ini sempat bingung ya, aku tambal aja, pokoknya aku cabut aja. Tambal pakai aspal lah gitu namanya ya. Tambal pakai aspal. Atau lagi ada bangun di depan rumahnya ada aspal, tambal. Iya. Atau ke bengkel ya, tambal ban gitu kan. Bisa gitu ya. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu berdebat tentang itu. Jadi memang ada kasus-kasus gigi yang ketika gigi itu berlubang, gigi anak-anak itu memang masih bisa dilakukan penambalan gigi. Jadi nggak langsung perlu dicabut gitu. Kalau memang misalnya gigi itu berlubangnya, kita harus cek dulu, periksa ke dokter gigi untuk dicek seberapa dalam lubang di gigi susu tersebut. Kalau misalnya lubangnya masih memang bisa untuk ditambah, ya kita lakukan penambalan. Pun kalau misalnya memang nantinya memang ternyata gigi itu nggak bisa dilakukan penambalan secara satu kali kunjungan atau langsung sekali datang gitu, itu bisa dilakukan perawatan gitu, dilakukan perawatan yang namanya perawatan saluran akar pada gigi anak-anak atau gigi susu juga. Iya bisa. Karena kenapa sih penyebabnya? Jadi kalau misalnya gigi susu itu dia tanggal atau lepas atau diambil sebelum waktunya, itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari gigi permanennya gitu. Jadi si gigi dewasanya itu nanti akan kehilangan panduan untuk tumbuh gitu. Karena gigi susu ini dia berfungsi salah satunya itu untuk memandu pertumbuhan dari gigi dewasanya dia nanti gitu. Jadi seandainya nanti misalkan pupilanya harus dicabut gitu, itu sebaiknya kita kasih alat untuk membantu mempertahankan ruangannya supaya ruangnya jadi nggak menyempit gitu. Berarti salah ya dok kalau misalnya ada di masyarakat tuh beredar bahwa kalau lagi usia anak nih sakit gigi udah cabut aja sendiri, nggak usah ke dokter, toh juga bisa dicabut sendiri, itu salah ya. Tetap harus ke dokter gigi ya, harus ada ahlinya yang bisa ini ya. Betul banget. Tuh, gimana tuh jadinya? Apalagi ini nih tadi ngeyel katanya, udah biarin aja dicabut sendiri kan toh juga bisa tumbuh sendiri, itu salah ya. Salah ya. Cabut tarik di pintu ya. Jadi saya salah ya ini ya. Iya deh. Tapi kan sekarang jadi udah tahu kan. Iya. Ibu juga jangan sembarangan main tambal, ya kan tetap harus konsultasi ke dokter gigi. Jangan ke tambal ban juga. Iya. Pakai aspal juga jangan. Iya, gitu. Mungkin mau berdebat apa lagi nih? Oh itu Bu, kemarin tuh anak saya tuh giginya gubis toh Bu. Cuma tuh masih 3 tahun kan anak saya itu. Terus itu gimana Bu? Maksudnya gubisnya udah parah gitu loh Bu. Nah, tuh gimana dok? Oke, jadi yang namanya gigi gubis ya pada anak-anak itu kalau dalam dunia medis kita sebut sebagai rampan karies istilahnya gitu. Jadi rampan karies atau gubis itu memang terjadi pada gigi berlubang yang terjadi pada gigi yang biasanya itu resiko untuk berlubang itu lebih sedikit. Misalnya gigi-gigi depan gitu. Itu biasanya kan untuk gigi yang sering berlubang itu gigi geraham ya, gigi belakang gitu. Dan juga rampan karies ini dia karies yang terjadi secara cepat penyebarnya. Jadi langsung terjadi pada beberapa gigi. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah konsumsi dari gula yang cukup tinggi. Anak-anak kan suka permen. Ya, konsumsi gula cukup tinggi tapi tidak diimbangi dengan kebersihan rongga mulut yang cukup baik gitu. Jadi akibatnya bisa menyebabkan si rampan karies itu tadi.
Ya kalau memang untuk perawatannya sendiri, sebenarnya kalau untuk perawatannya memang butuh ketelatenan ya, gitu ya. Intinya Memang harus ngasih contoh, harus bantu untuk sikat gigi mungkin gitu. Iya betul, dan memang untuk perawatannya kan memang sebenarnya untuk ujung-ujungnya nanti perawatannya sama, harus bisa ditambal atau nanti bisa perawatan saluran akar itu. Cuman untuk kasus kerampan karies ini kan biasanya terjadi pada anak-anak yang usia sekitar 4 tahun, 5 tahun, dimana itu kayak ke dokter gigi aja udah Males, takut. ya kan, mereka nggak kooperatif untuk bisa duduk di kursi gigi. Nah itu ya, makanya memang butuh kesabaran ekstra tersendiri gitu, dan mungkin pengenalan dari sejak usia dini sih sebenarnya untuk ke dokter gigi, bahwa ke dokter gigi itu bukan suatu hal yang menakutkan dan menyakitkan gitu. Mungkin nanti bisa dibantu dengan pencegahannya gitu. Tapi Bu, kalau anak saya tuh bisa jadi hitam gitu loh Bu. Iya, maksudnya tuh kok bisa jadi hitam gitu kan? Nah, Mungkin juga ibunya nggak telaten untuk ini. ini berdebat lagi ya kayaknya, nanti ini jadi ring tinju, bener ya. Tadi memang kalau memang yang namanya gigi karies atau rampan karies tadi, gigi berlubang itu memang tandanya adalah terdapat titik-titik hitam atau kehitaman pada gigi gitu. Nah nanti kehitaman itulah yang nantinya akan diambil gitu ya, akan dibersihkan gitu. Berarti sebetulnya untuk anak sendiri emang tetap juga harus rutin ya untuk berobat, atau bukan berobat ya, berarti harus ke dokter gigi atau klinik gigi. Sebenarnya ada rutinitas untuk anak juga lebih baik ya, Dok? Iya, betul banget. Ketika kayak anak itu dibiasakan sejak dini untuk ke dokter gigi tanpa ada keluhan, sebenarnya mereka punya kesan yang baik gitu terhadap dokter gigi. Jadi next akan lebih gampang. Gitu. Tuh, Bu Nur, tuh Bu Ipi, dengerin nggak tuh solusinya? Jadi intinya kalau apapun itu, anak tetap harus dijaga kesehatan rongga mulutnya, diajarin dulu udah yang gede-gede ini supaya telaten ya Dok ya. Terus juga dikenalkan dengan dokter gigi, jadi takut-takutin. Kalau nakal tak bawa dokter gigi itu salah ya. Jadi mereka juga takut. Dokter gigi tidak menakutkan, cantik begini. Kalau yang kayak gini anak saya pasti batuk. Jangan kan itu, bapaknya juga pasti bawa dokter gigi kalau gitu. Baik, jadi intinya di sini ya harus berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi yang jelas tadi sudah ada penjelasan dari Dokter Karin secara ilmu yang lengkapnya solusinya gitu. Jadi daripada bingung-bingung, daripada pusing-pusing, ayo Rawat aja sekarang.